Jika kamu memasak gulai, perbanyaklah airnya. Janganlah seseorang tetangga menganggap remeh perbuatan yang baik, maksudnya kepada tetangganya, meskipun hanya memberi hadiah tulang yang hanya sedikit sekali dagingnya. Jadi kalau tetangga mengalami kesulitan, maka kita harus membantu mengatasi kesulitannya. Jangan orang sulit dicela, dihina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita ingin lanjutkan kajian kita dari buku Akhlak Pribadi Muslim yang saya tulis. Sekarang kita membahas tentang akhlak kepada tetangga, poin yang ke-6, yaitu saling memberi hadiah. Hadiah itu kan tanda cinta kita kepada orang lain. Kalau kita cinta pada seseorang, tunjukkan salah satunya dengan memberi hadiah. Nah, kalau dengan tetangga, kita pun sangat dianjurkan untuk memberi hadiah. Hadiah apa? Hadiah apa saja. Meskipun makanan yang murah, makanan yang tidak terlalu istimewa, yang penting kalau kita punya, berbagi. Di dalam satu hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Zar, "Ya Aba Zar, wahai Abu Zar, iza tobakhta marokotan faaksir ma'aha." Jika kamu memasak gulai, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Ya, kalau kita yang berkuah itu kan banyak. Ada semur, ada sop, ada soto, ada sayur asem, macam-macam yang berkuah itu banyak. Jadi kalau kita memasak gulai yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan antarkan, berikan, hadiahkan kepada tetanggamu. Nah, ini jangan dianggap remeh. Nabi juga memang berpesan begitu kepada istrinya. Jadi ketika Nabi pulang, istri didapati lagi masak, sebut saja masak gulai, maka biasanya masakannya enak. Rasulullah berpesan agar memperbanyak airnya, memperbanyak kuahnya. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasul, tetangga kita ini banyak, sebanyak-banyaknya saya nambahin airnya, kan ini masakan harus ada rasanya. Kalau kebanyakan air nanti nggak ada rasanya atau kurang enak." Nah, Nabi kemudian mengatakan, "Ila aqrabihima minki baban." Kalau begitu, berikan kepada tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Kasih tetangga yang pintunya paling dekat. Nah, itu namanya tetangga dekat. Tetangga yang pintunya paling dekat. Kalau dulu ada tetangga depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang. Nah, kalau sekarang kita ini pintu tetangga dengan yang depan saja. Depan udah beda RT lagi. Nah, begitu. Karena model rumah kita sekarang nggak ada pintu kanan, kiri, dan belakang. Kalau dulu
Ada pintu depan, pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Kanan encingnya, kiri encangnya, belakang engkongnya, depan ponakannya. Sudah dia juga dikasih. Oleh karenanya, orang jangan berkecil hati hanya karena ini soal remeh. Sehingga disebutkan dalam hadis Bukhari, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau farasana syatin. Janganlah seseorang tetangga menganggap remeh perbuatan yang baik, maksudnya kepada tetangganya, meskipun hanya memberi hadiah tulang yang hanya sedikit sekali dagingnya. Tulang, ada sop tulang, ada soto tangkar, tulang juga. Ada malah soto ceker, ceker doang, tapi dimasak dengan enak, lezat bagi tetangga, meskipun dagingnya tidak ada. Nah, itu begitu. Jadi saling memberi hadiah. Mungkin kita bikin bubur, mungkin kita bikin es, minuman, mungkin kita bikin apa ya, bagi tetangga. Itu sesuatu yang sangat bagus, hadiah. Apalagi kalau yang lebih dari itu. Yang ketujuh adalah mengatasi kesulitan. Jadi kalau tetangga mengalami kesulitan, maka kita harus membantu mengatasi kesulitannya. Jangan orang sulit dicela, dihina, diomeli. Oleh karenanya, di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah bersabda, ma'amana bi man syab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu. Tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Tidur dalam keadaan kenyang. Dan tetangganya lapar. Dia tahu kalau tetangganya lapar. Nah, ini harus diatasi kesulitan orang lapar. Nah, kalau sekarang kan tidak harus nunggu orang minta, tapi namanya juga orang susah, kasih aja. Nah, itu begitu. Habis dia nggak ngomong-ngomong sih kalau dia belum makan, jangan begitu. Kita punya, kasih aja. Jangan nunggu dia ngomong minta bantuan. Jadi atasi kesulitan. Maka kalau ada orang nampaknya dia punya kesulitan, nah, kita merespon dengan membantunya. Bahkan ada saat kita mungkin perlu bertanya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Cuma ini anak lagi sakit. Sakit apa? Udah berapa hari? Sakitnya begini. Udah 3 hari. Udah dibawa ke dokter? Ya, bagaimana mau dibawa ke dokter? Saya lagi nggak punya uang. Ayo bawa ke dokter, nanti saya yang bayar. Nah, itu begitu. Itu bagus. Itu juga namanya membantu mengatasi kesulitan. Jadi kalau tadi memberi hadiah atas apa yang kita miliki, lalu mencari tahu atas kesulitan orang agar kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya. Wah, ini luar biasa. Kalau begitu, keberadaan kita namanya menjadi solusi atas kesulitan orang lain. Mudah-mudahan